Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya teman-teman, bersama saya si trader gempel ya. Open posisi 1 menit jantungan ya, terus langsung stroke. Nah, di episode kali ini saya bakal ngejelasin tentang bukan aplikasi, BB, indikator Bollinger Band ya. Indikator Bollinger Band. Di sini settingannya default aja. Saya akan pemain default ya. Tuh. Nah, perhatikan teman-teman di sini. Di sini bakal akan terjadi reversal. Kenapa? Karena si candle sudah melebihi batas si Bollinger Band-nya. Terus kapan dong kita open posisinya? Aduh, baru juga diomongin ya, dia langsung turun ya. Pelanggaran ini ya. Itu ya yang pertama. Yang pertama, kita tahu ketika Bollinger Band mengempang seperti ini, itu pertanda dia sudah overload ya. Itu berarti sudah akan ada terjadinya reversal. Tapi di mana reversalnya? Itu kan pertanyaannya. Kita ceklah ke Bollinger Band yang sebelumnya. Nih. Dia udah lebih belum? Belum kan? Di belakangnya udah lebih belum? Belum ya. Tuh. Ini satu candlean lagi, dia bakalan turun. Lihat. Kita ajar sel sekarang, oke. Karena dia udah lewat ya tuh. Yang ini. Mana? 1 dan 2. Ini udah over banget ya. Kita lihat tuh nggak akan terjadi reversal sekarang ya. Sini tren lagi kuat bang, ke atas. Daripada kayak gitu mending aja follow the trend. Bisa, terserah teman-teman ya. Cuman cara open posisinya, kalau teman-teman pengen follow the trend, tunggulah si Bollinger Band mekar, membengkak ya. Kita lihat. Yang bawah nggak akan profit kayaknya ya. Itu tekanannya ke atas loh katanya. Betul sekali, itu tekanannya ke atas. Tapi tak ada tapinya. Tapi apa? Indikator ketika kita tahu cara penggunaannya, itu alat bantu. Alat bantu untuk apa? Untuk open posisi kita. Seperti itu ya. Tadi kenapa saya open posisi sell di sini? Teman-teman juga udah tahu kan? Alasannya itu karena si Bollinger Band yang terbentuk sekarang, yang ini sudah melebihi dari Bollinger Band sebelumnya. Jadi balik lagi ke apa? Ke lekukan Bollinger Band. Teman-teman perhatikan. Di sini kita lihat ini sudah mekar. Kok reversalnya di sini? Nggak di sini. Ceklah ke sebelumnya. Oh, di sini berarti. Kita coba tarik garis ya, biar kelihatan. Kenapa dia jadi reversalnya di sini? Nih, lekukan Bollinger Band yang ini. Jadi seperti itu teman-teman. Nah ini ada juga kan. Kalau teman-teman yang lain kan mungkin belum tahu ya. Kok dia malah ada reversal di situ? Oh, karena misalkan sudah overload atau sudah oversell ya. Kayak gini nih, oversell. Akhirnya dia balik lagi trennya ke atas. Itu pun betul. Tapi teman-teman ingat, teman-teman jangan melupakan hukum SNR ataupun SND. Setelah dia terbreak, dia harus ada pullback untuk melanjutkan trennya. Berarti itu paling efektif berapa menit? Ya 1 menit. Nah di sini Bollinger Band pasti mekar lagi ya. Kita tunggulah patokan yang ini. Ketika dia nyampe kanalnya nih,
Saya coba open posisi tanpa melihat si candlenya ya. Saya hanya melihat garis ininya, garis harganya yang putih itu. Kayaknya udah nyampe ya tadi ya. Kenapa saya bisa mengasumsikan seperti itu? Karena awal mula basic saya itu di SNR dan SND. Saya belajar itu dari mana? Dari Trade Muhammad ya. Dari Trade Muhammad. Teman atau master suhu saya di grup sebelah. Nih, kita lihat. Oh, dia langsung reversal. Kita buktikan di sini. Betul nggak? Tadi kata saya patokannya yang ini kan, ini dan ini kan. Ketika dia tembus di sini, hanya lagi saya lagi di sini. Ini pas kan? Pas dengan titik SNR. Balik lagi ke SNR kan? Jadi basic awal di dalam broker itu ya, di dalam dunia trade itu, teman-teman harus tahu apa itu SNR, apa itu SND. Ketika teman-teman tahu hukum SNR, SND, ketika kita mau pakai Bollinger Band atau indikator apapun, dia bakal ada pemantulan di area situ. Ini kenapa kok malah dia reversal di sini? Di sini kan udah ada pola market yang akan merubah tren. Pasti teman-teman bingung. Nah, ini lihat, perhatikan yang sekarang. Yang sekarang itu kena garis saya ya. Lihat, dia berani tembus apa enggak. Kalau berani tembus, itu indikasi dia akan melanjutkan tren ke atas. Dengan catatan, dia harus ada pullback dulu. Pullbacknya bisa berupa candle, bisa berupa sumbu ya. Kayak gitu ya. Kita lihat sekarang. Oh, dia udah tembus ya. Dia udah tembus, berarti si tren akan kuat ke atas. Tapi si candle ini harus ada pullback dulu. Ya, perhatikannya. Jadi si Bollinger Band itu bisa digunakan juga untuk melihat tren. Semua indikator-indikator di Olim Trade itu alat bantu kita. Tapi ada tapinya. Tapi apa? Tapi hati-hati. Ketika kita melihat pull di indikator, kadang indikator itu berbohong ya. Jadi ketika indikator bilang sell, kita cobalah cek SNR dan SND-nya. Kita coba cek ya. Betul nggak di situ area pemantulan atau penerusan? Nah, seperti itu ya pembahasan di Bollinger Band dan SNR. Nah, inilah yang disebut dengan pullback. Kata saya kan tadi, pullback itu bisa berupa candle merah atau berupa sumbu juga. Yang inilah yang saya maksudkan. Betul nggak? Ini melanjutkan dia ke atas. Untuk lebih percayanya teman-teman, ini adalah pullback. Kita cek di time frame 15 detik. Nih, pullback. Dia turun dulu untuk melanjutkan trennya. Betul nggak? Nah, seperti itu ya. Itu yang pertama di Bollinger Band upper ya. Selanjutnya, perhatikan lagi di sini teman-teman. Di sini candle sudah ada di atas. Ini pertama kali dia nyentuh wilayah tengah. Dia mantul lagi ke atas. Kenapa ada pemantulan di situ? Itu kan pertanyaannya. Kenapa? Ceklah SNRS dan SND-nya. Betul ya teman-teman. Ketika tren kuat naik atau tren kuat turun, ketika dia menyentuh wilayah tengah atau misalkan yang 20, ini ya wilayah 20 ya, itu akan ada pemantulan dulu. Betul sekali, itu akan ada pemantulan dulu. Itu berefek dari mana? Dari SND.
dari SND ya teman-teman ya. Seperti itu. Jadi nah kayak di sini. Ini mantul. Tapi ini kok tembus. Kalau teman-teman masih belum paham tentang SNR dan SND, saya jamin teman-teman banyak ketipu oleh indikator-indikator apapun. Itu mau dia settingan yang benar-benar jos atau gimana pun. Ketika kita nggak tahu area-area SND atau SNR-nya, saya jamin teman-teman pasti gulung tikar terus. Nah, di sini perhatikan. Di sini tren lagi kuat ke bawah. Tuh ya, lagi kuat ke bawah. Dari mana nih? Dari garis tren, kelihatan kan? Garis tren di sini yang menunjukkan ke bawah. Telah di break oleh candle yang ini kan. Dia akhirnya melanjutkan ke atas. Tapi ada tapinya. Ketika awal penyentuhan wilayah paling atas di trend down ya. Di sini tadi lagi turun, kuat-kuat turun. Di sini mulai ada terbreak. Dia penyentuhan wilayah paling atas pertama. Itu akan terjadi reversal, teman-teman. Kenapa? Karena itu ada efek dari SNR sebelumnya. Jelas terlihat jelas kan? Nah, itulah kegunaan dari SNR dan SND ya teman-teman ya. Di sini ini kan padahal formasi dia akan turun. Betul nggak dia akan turun? Kita hajar sell. Kita lihat, kita buktikan. Kalau misalkan si pola candle itu berbohong, berarti yang selama ini teman-teman trade kita tuliskan di PDF ini itu, oh berarti bohong kan? Kita buktikan sekarang ya. Betul nggak? Ketika dia bertemu dengan pola-pola candle yang pembalikan arah tren, masa iya dia nggak akan turun ya? Kita buktikan. Tapi kok kenapa terjadi hijau dulu kan? Nggak langsung terjun ke bawah, malah ada hijau dulu di sini. Itu karena efek dari candle sebelum-sebelumnya. Yang ini ya. Itu tekanannya kuat banget ke atas teman-teman ya. Tekanannya kuat banget ke atas, makanya di sini terjadi banyak sumbu-sumbu. Di sini terjadi hijau. Dan di sinilah merah. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kita jangan makan informasi dari satu atau dua candle saja ya. Kita harus gunakan berbagai informasi-informasi yang ada di candle SNR, SND, dan indikator ya. Seperti itu. Untuk apa? Untuk penguat open posisi kita ya teman-teman ya. Nah, kalau misalkan ada yang berminat untuk masuk ke grup saya udah tulis di deskripsi ya. Silakan teman-teman join. Nah, segitu dulu ya pembahasan tentang Bollinger Band. Terima kasih semuanya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.